Selamat sore pemirsa, duka mendalam menyelimuti Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada 29 September 2025 sore hari. Bangunan pondok pesantren Al-Khazini di Buluran tiba-tiba runtuh, menimpa ratusan santri yang tengah menunaikan sholat asar berjamaah. Dalam hitungan detik, suara doa berubah menjadi jeritan, debu tebal memenuhi udara, para santri berlarian menyelamatkan diri di tengah kepanikan. Hingga 21 Oktober 2025, total 171 orang terlibat dalam insiden ini. Sebanyak 67 orang meninggal dunia, sementara 104 lainnya berhasil diselamatkan. Sebagian diantaranya masih menjalani perawatan. Tim SAR dari gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan relawan bekerja tanpa berhenti selama lebih dari sepekan. Medan evakuasi sangat sulit. Struktur bangunan yang padat membuat petugas hanya bisa masuk melalui celah sempit yang selebar 30 cm. Aman. Itu awakmu iso mrene kok. Sama aku naik mas. Wis. Enak sih muka awakmu. Ayo. Karena kondisi bangunan yang rapuh, alat berat tidak dapat digunakan di seluruh area. Tim bahkan menggali dari bawah menggunakan terowongan kecil demi mencapai titik di mana para santri terjebak. Suasana harum menyelimuti posko DVI di RS Bayangkara, Sidoarjo. Setiap hari, keluarga korban menanti kabar sambil memegang pakaian terakhir milik anak mereka. Hingga 22 Oktober 2025, 63 dari 67 jenazah telah diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Bagi sebagian keluarga, kepastian itu membawa kelegaan, namun bagi lainnya, rasa kehilangan tetap tidak tergantikan. Dan hasil penyelidikan sementara, bangunan musola sedang diperluas dari 2 lantai menjadi 4 lantai. Namun, fondasi dan kolom utama tidak didesain untuk menahan beban tambahan sebesar itu. Selain itu, ditemukan juga dugaan bahwa pembangunan dilakukan tanpa izin lengkap dan tanpa pengawasan teknis yang sesuai standar keselamatan bangunan. Faktor-faktor inilah yang diduga kuat menjadi penyebab utama robohnya dari bangunan. Polda Jawa Timur kini telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyelidikan. Sejumlah pihak yang terlibat dalam proyek pembangunan telah dimintai keterangan. Pemerintah pusat pun merespon dengan bentuk tim inspeksi bangunan pesantren di seluruh Indonesia. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap lembaga pendidikan memiliki standar keamanan yang layak dan legalitas pembangunan yang jelas. Dengan demikian, hingga 22 Oktober 2025, proses identifikasi jenazah sebagian besar telah selesai. Operasi tim SAR sudah ditutup dan kasus ini sudah dalam tahap penyelidikan. Pertanyaan utama yang masih menjadi sorotan publik adalah yang pertama, siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana agar tragedi serupa tidak berulang di pesantren lain. Semoga upaya penyelidikan berjalan transparan dan adil, serta pemerintah segera memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap bangunan di lembaga pendidikan keagamaan. Terima kasih telah mengikuti laporan ini bersama saya, Wanda Oleh Putri, dan rekan saya, Fadila Rasati.